Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Kalena dhamma sakaca eta manggala mutamanti. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan Puja Bakti, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saya baru tiba dari Samarinda tadi pagi, ya. Lalu saya diberitahu kelasnya mulai pukul 9.30. Lalu saya dijemput jam 9. Ya, setengah jam itu banyak, ya, dalam keadaan persiapan pikiran. Jadi itu jadi pengalaman untuk kita semua. Menghargai waktu, ya. Kalau sudah janji jam berapa, Bapak Ibu, untuk kehidupan Anda sehari-hari, tiba jam berapa. Terutama kalau Anda yang membutuhkan orang tersebut. Anda butuh seseorang, Anda minta waktu jam 10 pagi, jam 2 sore. Anda jangan telat ya. Semoga ini diingat semuanya, ya. Anda jangan telat. Kalau Anda yang butuh orang, Anda jangan telat. Itu jelek sekali. Ya, tapi kalau kita yang butuh orang, orangnya telat enggak apa-apa. Ngerti maksud saya? Ya. Tolong ya jemput saya ya jam 3 sore. Orangnya telat 15 menit. Ya enggak apa-apa. Karena kita yang butuh dia gitu. Jangan kita yang butuh orang, orangnya telat 15 menit, kita ngomel ke orangnya. Karena kita yang minta tolong. Paling jadi pelajaran, oh orang ini bisa telat. Udahlah, lain hari saya berangkat sendiri. Ya, saya pernah dulu waktu sekolah dijemput teman. Jadi tiba-tiba teman saya kerajinan ya, kepengen berangkat bareng. Padahal biasanya saya pergi sendiri. Satu ketika dia tidak datang, tidak ngomong juga. Saya enggak pergi sekolah satu hari. Ya, sejak itu saya tidak mau lagi ikut kawan. Karena kalau hari itu adalah hari ujian, maka saya harus ngulang. Ya. Saya juga pernah numpang ketika saya masih jualan obat, ya. Diajak teman, ayo balik Medan bareng aja. Saya dari kota Siantar, balik bareng aja. Biasanya saya seneng sendiri. Naik bus sendiri itu udah paling seneng. Kenapa? Saya bisa dengar ceramah Dharma sepanjang perjalanan. Gak ada yang ganggu. Ya, 4 jam dengerin ceramah Bante Dhammaudo, bahasa Hokkien. Sudah paling favorit. Tapi waktu itu saya diajak, oke, seru juga bareng kawan, pulang bareng. Ternyata di tengah jalan mobilnya dirazia. Dia bawa kodein. Kodein itu golongan narkotika tanpa izin. Bayangkan kalau waktu itu ditangkap, saya kena juga loh. Kodein itu akan dihitung per gram. Kodein itu obat batuk, ya, tapi ada narkotikanya. Di farmasi itu ada golongan obat hijau, namanya OTC. Nah ini biar hafal ya, nggak ada hubungannya sih. Ya. Hijau OTC, artinya apa? Over the counter, taruh di depan boleh. Ya. Baru merah, taruh di belakang. Lalu ada K, keras, ya, K keras. Lalu ada golongan narkotika.
Ya, itu level-levelnya. Ya. Kodein kalau saya tidak keliru sudah golongan narkotika. Kalau keras apa Bante? Salah satu kalau yang dirazia itu para polisi tahu dan concern ya adalah obat tidur, obat penenang, ya Frixitas, Xanax, Valium ya. Tiba-tiba kita punya segepok, ditanya, mana suratnya, mana fakturnya? Enggak ada faktur, masuk ke kantor ya. Saudara-saudari, dari situ saya tidak pernah numpang orang lagi. Ya, tapi kalau udah jadi biku enggak bisa ya. Saya harus numpang juga. Ya, itulah konsekuensi dari ikut orang ya. Ya, walaupun kawan. Ya, demikianlah kehidupan sehari-hari. Tapi hari ini berbagi pengalaman ya supaya Bapak Ibu menghargai waktu, karena kita tidak tahu orang tersebut itu menghargai waktu sedetail apa. Orang kan berbeda-beda, betul ya? Ya. Jadi kalau saya pribadi, saya sangat menghargai waktu. Ya. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu pagi ini kita tanya jawab Dharma saja. Ya. Anda ingin tanya apa silahkan. Ya. Namo Buddhaya Bante, izin Namo bertanya. Buddhaya. Ya. Saya mau minta penjelasan tentang bawangga Bante. Terima kasih. Bawangga itu bagian dari Abhidhamma, betul? Ya. Silahkan tanyakan ke para biku Abhidhamma. Ya. Kenapa? Saya mempelajari Abhidhamma, tapi saya tidak menggunakan Abhidhamma sebagai kitab utama. Ya. Karena Abhidhamma itu adalah kata-kata bagi pribadi saya. Ya, Abhidhamma itu komentar. Ya, jadi ada dua grup di dunia, para biku yang mempercayai bahwa Abhidhamma ajaran langsung Sang Buddha, dan para biku yang mempercayai Abhidhamma itu adalah karya para biku belakang hari. Ya, oleh karena itu ada dua grup ya. Dan di kedua grup ini ada guru-guru yang terkenal. Jadi kalau kita mau ditanya yang mana yang benar, jawabannya sesuai keyakinan. Ya, jawabannya sesuai keyakinan. Mau diperdebatkan sampai kapanpun tidak selesai. Itu seperti memperdebatkan Tuhan siapa yang benar. Ya, nggak akan selesai. Nah, jadi para biku yang Anda bisa menemukan video-videonya di YouTube menjelaskan Abhidhamma not taught by the Buddha, ya silakan diterjemahkan sendiri itu. Abhidhamma not taught by the Buddha. Salah satunya adalah Achan Brahm, ya. Kemudian Achan Brahmali, Bante Sujato, Bante Wimalarangsi, Biku Bodhi penerjemah Tripitaka dan Kitab Abhidhamma. Saya ulangi, Biku Bodhi yang beliau sendiri menerjemahkan Sutta dan Abhidhamma. Beliau menempatkan Abhidhamma sebagai kitab komentar. Ya, itu ada di dalam penjelasan beliau di dalam buku Tipitaka tematik kalau yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, atau kumpulan khotbah-khotbah Sang Buddha. Kita bisa download gratis di dhammacita.org, atau itu diterjemahkan dari buku aslinya, judulnya What the Buddha Taught, apa yang diajarkan Sang Buddha, ya, Bante Bodhi, orang Amerika, ya. Beliau menjelaskan di buku beliau What the Buddha Taught, apa yang diajarkan Sang Buddha. Beliau menuliskan bahwa dapat dipastikan bahwa kitab Abhidhamma adalah hasil evolusi cendekiawan Buddhis belakang hari. Bante Bodhi loh, ya,
sebagai penerjemah. Ya, saya tahu ini akan mengguncang pikiran banyak orang. Ada yang setuju, ada yang kurang setuju, ada yang kesal juga mungkin. Ya, saya sudah belajar Abhidhamma 10 tahun Bante. Kenapa Bante komentar begitu? Ya, saya hanya mengatakan memang ada 2 grup. Ya, grup juga yang mengatakan kitab Abhidhamma adalah kitab komentar, nama yang sangat besar Bante Buddhadasa. Ya, biku paling besar di Thailand, sudah meninggal beliau. Ya, bahkan beliau mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Ya, di Sangga Theravada Indonesia, saya tidak menyebut nama, tapi saya mendapatkan beberapa guru Abhidhamma. Saya tanyakan ke mereka, semua guru Abhidhamma di STI juga setuju bahwa Abhidhamma itu adalah kitab tambahan. Dari mana mereka tahu? Ya, dari mana mereka tahu? Salah satunya adalah studi bahasa. Jadi kita selalu bisa mengetahui kitab itu ditulis pada era keberapa. Caranya adalah dengan studi bahasa. Contoh, kalau Bapak Ibu menemukan kitab, menemukan buku, lalu bukunya itu sudah sesuai EYD. Sudah sesuai EYD dalam artian Y itu sudah ditulis Y. Kalau zaman dulu Y itu apa? J, ya. SU dulu SOE, SOE, ya. Anda menemukan kitab yang sudah sesuai EYD, tapi kitab itu mengklaim, ya, tahun 1843. Anda mau percaya? Anda tidak bisa percaya. Covernya sih 1843, dalamnya sesuai EYD. Ini mah artinya orangnya mau merekayasa tapi gagal gitu. Ya. Nah, dari studi bahasa ditemukan bahwa kitab Abhidhamma itu sudah jauh lebih modern dari kitab-kitab tua. Kalau yang tua apa Bante? Yang tua itu ada 10 kitab. Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya. 4 kitab besar. Ditambah 6 kitab kecil. Dhammapada, Terigata, Itiutaka, Udana, Suttanipata. Jadi ini disebut 10 kitab tua. Ini sudah yang paling tua. Yang lainnya tidak setua itu. Kalau tidak setua itu maka diduga tidak dari Sang Buddha. Adalah komentar tambahan. Pertanyaannya, apakah benar Bante ada komentar tambahan? Apakah benar? Apakah sebegitunya? Kenapa Bante seserius itu? Saya lanjut. Dari mana bisa seorang guru yang sama? Hari ini agama Buddha itu ada lebih dari 100 aliran tanpa Anda sadari. Anda berpikir 3, Theravada, Mahayana, Tantrayana. Tidak. Di dalam Mahayana ada Sukhawati, Tendai, Nichiren, Zen Buddhism. Betul? Zen Buddhism dengan Sukhawati aja itu bedanya sudah jauh. Sukhawati apa Bante? Omitofo, 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 Omitofo. Setelah meninggal akan dijemput, akan lahir di alam surga sebelah barat, alam Sukhawati, hidup abadi. Hidup abadi. Ya, dalam Sutta Pali tidak ada alam surga yang abadi, betul? Ya, kalau ada alam surga yang abadi, kita tidak perlu berjuang mencapai nibbana. Tapi karena surga itu tidak abadi, kita perlu mencapai nibbana. Ya, karena kita bisa turun lagi. Nah, di Jepang, hanya Jepang saja pernah muncul 180 aliran agama Buddha. Hanya Jepang. Tapi sudah banyak yang punah, ya. Tantrayana. Tantrayana satu aliran? Cek Google ya. Sekarang sudah zaman ChatGPT, Anda boleh tanya AI juga, ya. Gelugpa, Kagyugpa, Kadakpa, ya, ini aliran-aliran di Tantrayana. Jadi saudara-saudari, pertanyaan saya, bagaimana bisa satu orang guru hari ini ajaran murid-muridnya begitu beragam dan kadangkala beneran bisa bedanya banyak loh. Bagaimana bisa?
Apa yang mengubah ajaran sang guru? Apa? Muridnya. Yes. Betul. Muridnya mempresentasikan secara berbeda. Ya, kata Cici ini ya. Dalam bentuk apa? Kitab komentar. Ya. Kitab komentar lah kontribusi terbesar munculnya Theravada, Sarwastiwada, Mahasanggika, Mahayana, Tantrayana. Tapi karena sekarang adalah era online, akhirnya semua cendekia bisa bersatu. Kalau dulu terpisah-pisah, kita belajar Theravada di Balikpapan, kita udah nggak ngerti Zen Buddhism seperti apa. Kalau nggak masuk ke Balikpapan, betul? Segelintir orang dapat bukunya, mungkin dia bisa membaca. Tapi hari ini para cendekiawan dunia itu sudah gabung dalam bentuk online. Akhirnya apa yang terjadi? Ini fenomena yang saya lihat ya. Bapak Ibu tidak harus setuju, ambil aja ini sebagai informasi ya. Ini fenomena yang saya lihat unik sekali. Semua biku barat paling terkenal sedunia, saya ulangi supaya Anda lebih siap gitu ya. Semua biku barat paling terkenal di dunia, semuanya kembali pada kitab tua. Achan Brahm, kitab tua. Bante Bodhi, penerjemah Sutta dan Abhidhamma, kembali ke kitab tua. Siapa biku barat paling terkenal lagi? Anda bisa sebutkan biku barat sangat terkenal? Kalau di Indonesia paling terkenal kan dua ini. Achan Brahm, betul ya? Semua orang tahu. Bante Bodhi, semua orang tahu. Ada satu biku Theravada sangat terkenal, Bante Analayo. Ya, bukunya sudah diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia, beberapa buku. Kalau Anda masuk ke Wisdom Publication, Wisdom Publication itu adalah publisher buku terbaik salah satu di dunia untuk buku-buku Buddhis. Ada buku Tantrayana, buku Mahayana, buku Zen, dan yang mewakili Theravada salah satunya adalah Bante Analayo. Karena karya-karya beliau itu sangat bagus. Bante Analayo pemeluk kitab tua. Penulis buku terbaik Theravada, Bante Dhammika, ya. S. Dhammika. Bukunya ada di mana-mana. Sering diterbitkan penerbit Karania, pemeluk kitab tua. Ada satu Bante sangat terkenal, beberapa kali datang ke Indonesia, namanya Bante Wimalarangsi. Ya, kalau tidak keliru beliau sudah pass away, sudah meninggal. Pemeluk kitab tua. Aneh ya, bagaimana bisa semua biku paling terkenal, biku barat paling terkenal sedunia, mereka berakhir pada cara belajar yang sama. Ya, mereka mengesampingkan kitab komentar. Kitab komentar tidak dianggap sepenting itu. Bagaimana bisa? Opini saya itu karena orang barat itu satu, tidak gampang ngeblok diri. Itu orang barat. Kalau orang Asia belajar sesuatu itu sangat unik. Orang Asia. Bapak Ibu orang Asia toh? Ya, saya juga orang Asia. Orang Asia itu sangat unik. Kalau sudah ketemu satu guru yang dia anggap luar biasa, apalagi dia anggap arahat, dia udah nggak pindah. Itu orang Asia. Guru saya terbaik. Cobalah Anda kritik gurunya, panas langsung di sini. Ya. Guru saya sudah arahat, dari negara ini datangnya, dari negara ini datangnya, orang Asia. Orang Asia itu begitu sudah percaya, dia biasanya tidak pindah. Ya. Kalau begitu jadinya bisa untung-untungan. Ya. Kalau ketemu yang the best, bersyukur dapat the best. Kalau ketemunya tidak best, dia juga nggak mau tahu dan tidak tahu lagi. Guruku yang terbaik. Kecapku nomor 1. Nah, itu biasa istilah saya. Ya. Tapi kalau orang barat sangat unik. Yang cendekia ya. Kalau orang barat bisa sampai jadi biku, datang ke Sri Lanka, datang ke Thailand, ya mereka adalah para pencari gitu, karena jauh banget rumah mereka. Lalu kita kasih tahu dia, ini Bante ini sudah arahat. Banyak orang sudah
menyaksikan kehebatan beliau. Orang barat bagaimana? Iya. Ya. Mereka percaya 100%? Enggak. Mereka cari kitabnya. Mereka baca. Kalau kita orang Asia umumnya cuma dengar. Dalam artian barangkali Bapak Ibu yang duduk di sini sudah datang ke wihara 10 tahun. Sudah baca Tripitaka? Belum. Nah, berarti Anda hanya percaya yang ngomong, betul ya? Anda nggak cek sendiri loh. Anda percaya aja sama yang ngomong. Nah, cuma zaman sekarang zaman online. Kalau ngomongnya salah, keluar itu di komen YouTube. Ya, omongan Bantenya keliru. Nah, kalau zaman sekarang dibantu sama orang lain. Tapi kalau zaman dulu sudah nggak ada. Artinya ya udah percaya aja. Begitu ya. Orang barat itu tidak berhenti belajar. Kita katakan ini sudah yang paling benar. Ya, xie, dia bilang gitu. Xie, makasih. Dia baca. Dia cari sendiri. Mereka pindah-pindah loh. Dari Thailand pindah ke India, pindah ke Sri Lanka. Orang Asia jarang. Begitu tiba di Thailand ketemu Bante A, udah ikut beliau. Ya, baik. Tapi saya belum menjawab pertanyaan Ibu ya. Ya, jadi nanti silahkan ditanyakan ke guru yang lebih piawai di bidang itu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Makasih Bante. Ya, silahkan ada pertanyaan lain. Ya. Selamat pagi Bante. Selamat Bante, pagi. mohon dapat dijelaskan arti dari doa, aditana dan sumpah menurut agama Buddha Bante. Terima kasih. Baik ya. Kalau di Indonesia kata doa itu sebenarnya bisa diterjemahkan semua aktivitas ibadah itu bagian dari doa. Jadi doa itu kita juga sedang berdoa. Kegiatan puja bakti itu juga doa. Doa itu bisa diartikan secara garis besar dua. Satu adalah ibadahnya itu doa. Tetapi yang kedua yang lebih spesifik ya, yang sering kita pakai dalam agama Buddha, doa itu artinya meminta kepada makhluk yang lebih tinggi, makhluk yang lebih kuasa, ya. Nah, jadi kalau satu ketika dikatakan umat Buddha berdoa, itu benar, tapi doa dalam bentuk ibadah bersama, betul ya? Nah, doa itu bisa punya beberapa arti. Tapi kita akan bahas kata doa sebagai meminta. Nah, kalau doa sebagai meminta itu tidak menjadi kebiasaan umat Buddha. Ya. Jadi kita umat Buddha tidak dianjurkan oleh Sang Buddha untuk meminta kepada dewa, kepada Brahma, apa tidak. Tetapi beliau mengajarkan kita mengerjakan sebab-sebab. Sebab-sebab dari hal-hal yang kita harapkan agar akibatnya itu dapat muncul. Maksudnya bagaimana? Misalkan kita ingin ujian nilainya bagus, maka kita belajar. Yaitu agama Buddha yang sesungguhnya, ya, belajar. Kalau kita ujian beneran gitu ya, kita mau ujiannya yang beneran gitu, yang dijaga ketat. Kita berdoa ke 10 kelenteng dan wihara paling terkenal se-Indonesia juga gak akan pernah bisa lulus, ya. Kalau ujiannya beneran, ya, kalau ujiannya nggak beneran sih bisa lulus. Coba kalau ikut ujian yang beneran, yang ketat, ya. Apa Bante maksudnya ujian yang ketat? Ya, misalkan ujian Mandarin HSK. HSK itu standarisasi Mandarin pemerintah Tiongkok, ya. Untuk masuk universitas di Tiongkok HSK-nya harus 5. Coba kalau nggak belajar, ujian HSK 5. Mungkin nanti mau ngisi biodatanya aja bingung. Jangankan ujian, betul ya?
ya sudah tidak akan mungkin gitu. Baik. Jadi semua hal yang kita harapkan kita pelajari sebab-sebabnya. Nah, itulah yang diajarkan Sang Buddha, semuanya lengkap di dalam Manggala Sutta. Ya. Ingin bahagia, kunci-kuncinya apa? Ingin sukses, kunci-kuncinya apa? Bante, saya ingin sukses dalam kehidupan, ingin secara ekonomi baik, ada di Manggala Sutta, ya. Berpengetahuan, memiliki keterampilan, tata susila yang baik, ya. Itu sekarang dimodernkan, namanya skill, knowledge, attitude. Nah, sama saja sebenarnya. 2600 tahun yang lalu Sang Buddha sudah tulis formulanya. Ya, salah satu kunci untuk sukses adalah skill, knowledge, attitude. Skill itu keterampilan, knowledge pengetahuan, attitude itu karakter. 3. Nah, skill, knowledge, attitude. Tadi pagi sebelum mulai ini saya kasih satu attitude. Apa itu? Tepat waktu. Tepat waktu itu attitude. Ya, Anda kalau mau kontrak besar sama orang Jepang, cobalah Anda telat 15 menit. Pulang dia Bapak Ibu. Ya, nggak jadi kontraknya. Ya, mau itu 20 M juga, ya dia nggak jadi, dia pulang. Kecuali dia yang butuh kita. Nah, tapi kalau kita yang butuh dia, dia pulang Bapak Ibu. Ya, saudara-saudari, adithana artinya membuat tekad. Nah, maknanya bagaimana? Kalau berdoa, tadi saya jelaskan, itu punya kebiasaan berpikir meminta kepada makhluk yang lebih kuat, lebih tinggi, ya. Dewa, Brahma. Kalau umat Buddha tradisional bahkan berdoa meminta kepada Sang Buddha. Tapi kalau adithana bagaimana Bante? Adithana itu kita cukup bertekad, tidak minta sama siapa-siapa. Ya, cukup bertekad saja. Semoga saya perlu cari pembeli, ya. Ini barang sudah ada tapi belum keluar, ya. Ya, saya perlu pembeli. Semogalah muncul pembeli baru, ya, supaya pelanggan saya bertambah. Seminggu kemudian muncul pembeli baru. Ya. Ya. Dalam kasus ini kita anggaplah adithananya berhasil. Ya. Dia beradithana ingin cari pembeli baru. Dalam Dharma yang menjadi kunci adithana itu bisa berhasil atau tidak adalah kebajikan. Ya. Kalau kita punya kebajikan yang cukup, kebajikan yang besar, adithana itu terwujud. Kalau kita tidak punya kebajikan, adithana pun tidak terwujud. Ya. Oleh karena itu, sebenarnya dalam ajaran Buddha, kalau seseorang berdoa meminta kepada dewa, bodhisattva, Brahma, itu juga kembali pada kebajikannya. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan tempat yang katanya kalau berdoa gampang terkabul, pertanyaan saya, apakah semuanya terkabul? Tidak juga, ya. Tidak semuanya terkabul. Lalu apa yang menentukan? Dalam Dharma yang menentukan adalah kebajikan kita sendiri. Ya, itulah bedanya konsep doa yang tadi kita bahas di pertama dan adithana. Adithana semua bergantung pada kebajikan kita. Oleh karena itu kita perlu berbuat banyak kebajikan. Ya. Yang ketiga sumpah, ya. Sumpah itu Bapak Ibu Saudara sebenarnya tidak titik beratkan oleh Sang Buddha. Bapak Ibu semua boleh dengar ini baik-baik, karena saya jarang mendapatkan guru lain membahas hal ini. Dan ini penting untuk Anda, ya. Karena banyak orang yang terperangkap sumpah. Dia menganggap dia sudah mengambil sumpah, jadi dia nggak berani melanggar sumpahnya, ya. Saudara-saudari,
Di dalam ajaran Sang Buddha, beliau tidak pernah menitik beratkan sumpah. Karena kalau Anda mau ikutin sumpah Anda, mungkin Anda tidak bisa 100% maju dalam Dharma. Maksudnya apa? Barangkali Bapak Ibu dulu pernah lahir jadi tentara. Bukankah Anda sudah bersumpah untuk melindungi negara? Betul ya? Sekarang sudah jadi umat Buddha, mukul nyamuk pun enggak, mukul semut pun enggak. Bagaimana bisa membunuh musuh? Betul? Anda sudah melanggar sumpah Anda sendiri loh. Bagaimana kalau tiba-tiba satu ketika ingatan lampaunya muncul lagi? Sap. Keingat. Oh, saya dulu tentara yang membela negara A. Anda sudah bersumpah loh. Setelah ingatan lampau Anda kembali, apakah Anda kembali jadi tentara di negara A ikut berperang membunuh orang? Atau Anda memilih tetap di balik papan menjalankan dharma dengan baik? Apa yang Anda pilih Bapak Ibu? Banyak yang jawab balik papan, langgar sumpah. Ya, langgar sumpah, Anda sudah langgar sumpah. Contoh lainnya, dikatakan kita sudah lahir mati tidak terhitung jumlahnya, betul? Pernah tidak Anda bersumpah, saya akan bersamamu selamanya? Coba. Ada? Harusnya ada ya. Nah, ini pinter langsung jawab tidak tahu ya. Tapi secara logika harusnya ada. Lalu di kehidupan ini Anda mau bertekad menjadi biku. Begitu Anda menjadi biku, langgar sumpah enggak? Langgar. Oleh karena itu saya mengatakan Sang Buddha sesungguhnya tidak menitik beratkan sumpah. Yang Sang Buddha titik beratkan adalah kemajuan batin. Ya. Yang paling penting adalah kemajuan batin, berkurangnya dosa loba moha. Nah, yang sudah lewat ya sudah lewat ya. Sudah tidak terhitung sumpah kita Bapak Ibu ya. Jadi sumpah itu tidak terlalu spesial bagi seorang Buddha di dalam ajaran tua ya, di dalam ajaran tua. Tetapi kalau nanti kita membahas kitab komentar, sumpah itu menjadi signifikan. Nah, salah satunya di Theravada diyakini bahwa Sang Buddha berkapa-kapa yang lalu lahir sebagai seorang pemuda ya, mengambil tekad adithana di bawah Buddha Dipankara. Betul? Ya. Ya, mengambil sumpah atau adithana di bawah Buddha Dipankara. Lalu beliau mengarungi kehidupan sebagai berbagai makhluk sampai mencapai kebudaan ya. Ya, sebagai informasi saja Bapak Ibu Saudara, kisah yang Anda baru dengar itu adalah khas kitab komentar Theravada. Tidak ada di sutta. Tidak ada di sutta. Ya. Tapi di situ ada cita rasa sumpah. Ya, jadi dari studi yang saya pelajari bahwa kalau di dalam sutta ya, tidak ada cita rasa sumpah. Di kitab komentar muncul cita rasa sumpah. Mungkin kalau kita telusuri kitab-kitab di tradisi Mahayana, tradisi Tantrayana, sumpah lebih kuat lagi, ya. Ya. Begitu, Bu. Ya. Enggak apa-apa. Hari ini belajarnya yang terkejut-terkejut. Ya. Belajarnya yang terkejut-terkejut. Tapi fakta adalah kebijaksanaan, ya. Fakta adalah kebijaksanaan. Perjalanan saya belajar Dharma itu juga dipenuhi dengan guncangan, ya. Dalam artian kita waktu muda percayanya A, belajar lebih banyak yang A bukan. Ya. Kita mulainya dari apa? Kalau saya mulainya bahkan dari tradisi Tionghoa. Karma ayah turun ke anak, betul Bapak Ibu? Karma orang tua turun ke anak, itu kan khas tradisi Tionghoa, betul? Ya. Ada enggak dulu sebelum ke wihara masih percaya
karma orang tua turun ke anak? Mungkin ada, cuma sudah lupa. Ke wihara sudah lama, betul ya? Setelah datang ke wihara belajar dharma langsung dari kitab-kitab suci, oh, karma orang tua tidak turun ke anak, ya. Tapi itu juga guncangan kecil. Nah, lanjut lagi. Kita belajar misalkan kalau seseorang meninggal gentayangan 49 hari, kan begitu ya? Setelah Anda belajar dharma, Sang Buddha mengatakan apa? Begitu seseorang meninggal, dia lahir lagi di alam yang baru. Betul? Yaitu guncangan. Dalam artian namanya belajar itu memang begitu. Belajar itu adalah kita mencari tahu yang saat ini kita yakini itu sudah pas belum. Dan ada enggak penjelasan yang lebih baik. Dan dari perjalanan kita belajar, kita akan menemukan bahwa oh, yang dulu saya yakini enggak pas. Lalu Anda renungkan, oh ini belum pas. Anda renungkan, ya. Tetapi itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Karena keyakinan itu adalah milik masing-masing orang. Betul ya? Ya, saya hanya menjelaskan sejauh yang saya pelajari. Ya, dalam hal ini sumpah di dalam kitab-kitab awal Sang Buddha, beliau tidak titik beratkan. Beliau titik beratkan apa Bapak Ibu? Latihan. Ya, latihan. Ini menjadi kabar baik untuk Bapak Ibu sebenarnya. Terus terang ini jadi kabar baik. Karena saya ketemu beberapa umat yang mereka terikat oleh sumpah. Tapi saya sudah sumpah Bante. Tapi saya sudah sumpah Bante. Ya, tidak. Silakan move on. Ya, move on itu maju. Ya, maju. Apa yang sudah berlalu ya sudah. Yang kita ikuti anjuran Sang Buddha menuju tempat yang lebih terang. Ya, menuju tempat yang lebih baik. Ya, saya sudah bersumpah Bante, saya akan tetap mencuri sampai akhir hayat saya. Ya, dulu kami memang hidup dari mencuri, lalu kami suami istri ambil sumpah bareng. Ini Bante, darah kita sudah dicampur di mangkok itu. Kami bersumpah akan terus mencuri seperti ini. Bagaimana? Bapak Ibu ketemu kasus itu bagaimana? Ikuti sumpah atau ikut dharma? Nah, ini logikanya ya. Ya, berat ya jawabnya ya. Ya, ketika saya tidak memberi contoh mungkin masih ada yang merasa berat. Tapi begitu saya kasih contoh real. Mana ada Bante suami istri sumpah pakai darah di mangkok. Ya itu kan contoh. Kalau nyatanya ya film-film mafia Hong Kong. Sesiong-sesiong itu loh, ya toh? Iya, film mafia Hong Kong itu mau gabung jadi mafia gimana? Darah kan campur di mangkok. Lalu Anda harus membunuh toh? Disuruh membunuh, membela grup, betul ya? Nah, membela grup. Anda sudah ikut grup. Anda harus bela grup. Tiba-tiba Anda ambil Pancasila. Lalu bos Anda bilang, serang dia. Panatipata Weramani. Iya toh? Pertanyaan saya, ikut sumpah atau ikut dharma? Kalau kita bijaksana ikut dharma. Terus sumpahnya gimana? Ya sudah. Sumpah itu dibuat ketika kita tidak bijaksana. Betul? Sumpah itu kita ambil ketika kita masih bodoh. Setelah kita bijaksana kita tahu kalau itu keliru. Ya, memang topik ini agak berat terus terang di pikiran beberapa orang. Tapi ingat, ketika sumpah dihadapkan dengan dharma, siapa yang menang Bapak Ibu? Dharma yang menang. Ya, anumodana pertanyaannya. Ya, doa, aditana, sumpah. Ya, silahkan yang lainnya. Selamat pagi Bante. Yang mana ini? Oh Belakang. ya. Namo Buddhaya Bante. Semoga Bante sehat selalu. Saya ingin bertanya Bante. Seperti yang kita ketahui, populasi umat Buddha di Indonesia semakin kecil. Kalau tidak salah di bawah 1% untuk data tahun 2025 ini. Namun
kita ketahui bersama bahwasannya untuk mencari solusi agar umat Buddha bisa semakin bertambah, salah satu adalah di bidang pendidikan. Tapi Bante, tidak gampang untuk umat Buddha mensekolahkan anak-anaknya ke sekolah Buddhis. Apakah Bante mempunyai tips sehingga umat Buddha memiliki tanggung jawab bahwasannya bisa menciptakan generasi muda yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Demikian Bante, terima kasih. Terima kasih. Ya. Waduh, ini saya mimpi apa semalam? Pertanyaannya menegangkan semua. Ya. Jawaban ini juga menegangkan. Siap-siap ya. Anda akan dapat jawaban yang Anda nggak kepikiran. Saya jawab begitu. Dari tadi kan Anda nggak kepikiran ya. Saya jawabnya kayak belok gitu ya. Ini belok juga ini. Begini Bu. Siap-siap ya. Dalam beragama, terutama dalam kasus agama Buddha, sesungguhnya ada dua sisi. Satu, agama Buddha sebagai spiritual. Sisi kedua, agama Buddha sebagai ajaran kelompok. Ya, atau gampangnya saya singkat sebagai kelompok. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita cerita spiritual, kita hanya cerita kualitas batin. Selesai. Tapi kalau nanti kita cerita agama Buddha sebagai kelompok, disitulah kita akan berbicara mengenai jumlah umat, dana, regulasi pemerintah, kualitas wihara, keberlangsungan wihara, dan seterusnya. Pertanyaan saya, ini ada stresnya enggak? Ada stresnya loh, ya. Pembangunan wihara aja stressful loh, bikin stres loh. Beberapa biku jadi leader ya, memimpin pembangunan wihara, bahkan beliaunya jadi puyeng sendiri. Berat loh, dalam artian begini, dana sudah masuk sebagian, wihara dibangun sampai setengah, dananya nggak masuk lagi. Tidak diteruskan, beliaunya malu sama donatur awal, betul ya? Apalagi kalau turun dana sudah banyak, 12 M misalkan. Mau diteruskan, duitnya nggak ada. Pusing nggak? Dharma itu sebenarnya obat pusing atau cari pusing? Ngerti maksud saya? Dharma itu kan obat pusing, obat stres, obat duka. Setuju? Tapi kenapa karena kegiatan dharma jadi duka? Itu sebabnya perlu kita pahami, yang sebelah kiri adalah spiritual, yang sebelah kanan adalah kelompok. Lanjut. Jadi pengurus wihara. Umat menurun terus. Sampai-sampai bayar listrik pun jadi problem. Stres Bapak Ibu? Duka. Nah, stres, ini pengurus langsung jawab. Stres ya. Kadangkala bukan masalah uang. Semua masih oke. Tapi melihat wihara makin sepi, sedih enggak? Sedih. Stres? Duka lagi. Pertanyaan saya, dharma itu obat duka atau penyebab duka? Harusnya dharma adalah obat duka. Baik, saya belum menjawab Ibu ya, Ibu menunggu ya. Jadi sebelum saya menjawab, saya mau mengajak semua umat Buddha.
untuk harus mengingat Sang Buddha adalah sosok yang 100% spiritual. Ya, Sang Buddha adalah sosok yang 100% spiritual. Sepanjang hidup beliau, beliau tidak pernah mikir jumlah umat mau nambah mau kurang, beliau tidak mikir. Betul? Murid yang datang mau 5 orang mau 1 orang, beliau tidak mikir. 1 orang 2 orang beliau ajari juga. 1 orang siapa Bante? Yasa. 2 orang siapa Bante? Tapusa dan Balika. Ya. 5 orang Pancawagya Bhikkhu. Betul ya? Mau 1, mau 2, mau 5 beliau ngajar. Kenapa? Karena beliau 100% spiritual. Kalau Bapak Ibu kita hanya cerita 100% spiritual, maka kita hanya cerita 7 hal. Hafal ya? Kita hanya cerita 7 hal. Berkurangnya kemarahan, adosa. Berkurangnya keserakahan, aloba. Berkurangnya ego dan kesombongan, amoha. Bertambahnya cinta kasih, meta. Belas kasih, karuna. Apresiasi, berbahagia atas kesuksesan orang lain, mudita. Tenang seimbang, upekha. 7 ini adalah spiritual. Adosa, aloba, amoha, meta, karuna, mudita, upekha. Ini kita cerita spiritual. Kalau Bapak Ibu hanya cerita spiritual, dharma akan selalu menjadi obat duka. Semakin Anda pelajari, Anda semakin bahagia. Tapi kalau Anda memutuskan menjadi bagian organisasi, lalu Anda stres, tolong jangan salahkan agama Buddha. Ya, karena Sang Buddha awalnya itu 100% spiritual. Kita murid-muridnya yang membentuk grup, membentuk organisasi. Kadang bahkan ada kompetisi, betul? Ya, kadang bahkan ada konflik. Banyak sekali wihara itu di dalamnya ada konflik. Kenapa? Karena namanya manusia kalau disatuin, ide itu berbeda-beda, betul ya? Bukan salah wiharanya, bukan salah organisasinya. Salahnya adalah memang kalau manusia dikumpulin itu beda ide, beda pendapat. Baik. Sekarang saya mau jawab Ibu, ya. Nanti saya gabungin Bu ya, Ibu jangan pusing ya. Ya, biar saya aja yang pusing Bu. Ya. Tips yang bagus sebelum ketemu. Karena para bante-bante senior sudah juga mikirkan, belum ketemu juga. Sekolah bisa dibangun, tapi mendapatkan guru Buddhis yang berkualitas itu sulit juga. Akhirnya guru-gurunya juga belum tentu Buddhis. Lalu wihara sekolah mau dibangun secara masif juga tidak gampang. Karena umat Buddha itu senangnya berdana ke wihara, bukan membangun sekolah. Favoritnya umat Buddha sampai hari ini adalah bangun wihara. Ya, jadi kalau membuat proposal pembangunan wihara itu lebih gampang daripada pembangunan sekolah. Selanjutnya, sekolah itu susah dipertahankan. Kalau defisit ya atau rugi, sekolah itu sulit bertahan. Ada seorang pengusaha di Jakarta datang ke saya, datang ke Wihara Mendut, dia curhat masalah ini. Dia punya sekolah yang sudah berjalan entah berapa belas tahun, tapi itu rugi setiap tahun. Dan dia harus nopang sekolah itu dengan profit bisnis dia yang lain. Ya, jadi akhirnya dia bingung gitu, apakah ditutup aja atau bagaimana. Dan itu sekolah Buddhis. Ya, pertanyaannya kan tidak semua orang sanggup rugi dari tahun ke tahun. Kalau ekonomi pas lagi bagus-bagusnya mungkin tidak apa-apa. Tapi ekonomi kan naik turun, betul ya? Jadi akhirnya sampai hari ini tips yang paling bagus itu belum ada. Kalau kita cerita pemerataan. Pemerataan artinya sampai ke setiap provinsi kita memang belum berhasil terus terang. Tapi kalau di kota-kota besar sudah bagus ya.
Di Jakarta sudah ada sekolah PIK yang paling elit ya, ada Narada School, ada Dharma Putra ya, punyanya bagian dari STI ya, Dharma Putra dan sebagainya. Yaitu di Jakarta. Di tempat lain masih minim sekali. Ya. Jadi permasalahannya terlalu banyak, Bu. Sumber daya manusia, lalu biaya, satu lagi trust, kepercayaan. Belum tentu juga orang tua murid mau menyekolahkan anaknya di sekolah baru. Ya, ini sekolah baru dibangun. Anda Bapak Ibu punya anak 2, anak kesayangan, tidak memikirkan masalah biaya. Anda nyekolahkan anak Anda di sekolah baru atau sekolah terbaik di kota Anda? Terbaik, ya. Jadi kita terbentur banyak sekali soal. Yaitu masih dikerjakan oleh Bante-Bante yang sangat serius di bidang pendidikan. Salah satunya Bante Titayanyo, ya. Beliaulah yang memikirkan, beliau bikin grup juga. Ada grup yang memikirkan ini satu Indonesia. Saya lupa nama grupnya. Ya. Jadi mereka masih menggodok itu, Bu, ya. Kita tunggu saja. Ya, tetapi kenapa saya memberi pesan yang sangat panjang di awal? Saya ingin kembali mengingatkan umat Buddha bahwa itu adalah sisi kelompok. Ingin memajukan agama, ingin menambah jumlah umat Buddha, itu adalah sisi kelompok. Sesungguhnya Sang Buddha hanya cerita perihal batin. Lalu ada yang bertanya, kalau begitu nanti agama Buddha bisa punah dong Bante? Jawabannya adalah tidak perlu dipikirkan. Ya, itu jawabannya loh. Karena Sang Buddha hanya meminta kita memikirkan bagaimana membersihkan pikiran. Ya. Tetapi maksudnya tidak perlu dipikirkan itu adalah tidak perlu sampai menjadi stres. Ya. Tetapi kalau kita mencari cara agar agama Buddha bisa dipelajari oleh banyak orang, itu sangat terpuji. Ya, dalam artian begini, supaya tidak salah paham ya, Anda semoga dapat feeling saya. Saya mengajar Bapak Ibu, ya, sangat padat jadwal saya, sangat padat. 10 hari ini Denpasar, Mendut, Yogyakarta, Medan, Samarinda, Balikpapan dalam 10 hari ini. Berarti sudah sepadat itu, betul ya? Ini adalah upaya agar semua umat Buddha bisa berkembang, ya. Saya berjuang umat Buddha bisa dapat pelajaran Dharma yang bagus, menginspirasi hidup, kualitas hidup bertambah. Tetapi yang maksud saya tidak saya pikirkan adalah apakah setelah kita melakukan yang terbaik jumlah umat akan meningkat atau menurun? Saya tidak mikirkan itu karena itu bisa jadi sumber stres. Ngerti maksud saya ya? Saya berjuang sebaik mungkin tapi saya nggak mikirkan sesuatu yang bisa membuat stres. Kenapa demikian? Karena saya sangat berdiri di spiritual dibandingkan di organisasi. Saya sangat berdiri di spiritual. Dari wasa pertama sampai hari ini saya masih konsisten. Saya sudah 8 wasa. Ya, saya tidak ngambil hampir semua tugas organisasi. Padesanayaka, bidang pendidikan, bidang luar negeri. Saya tidak ikut. Saya sangat berdiri di spiritual. Ya. Tetapi terima kasih banyak kepada mereka yang berdiri di sisi organisasi, ya. Karena mereka ikut pusing Bapak Ibu, ya. Ya, saya yang tidak ikut pusing, ya. Hidup lebih bahagia, ya. Begitu Bu ya, jawaban yang muter-muter ini. Ya. Ya, semoga mendapatkan inspirasi ya. Dikerjakan saja sebaik mungkin, ya, tetapi terus terang keadaannya cukup sulit. Ya, anumodana Bu. Ada pertanyaan lagi?
Namo Buddhaya Bante. Namo Buddhaya. Bante, ini ada kejadian nyata dari keluarga saya di Palu. Jadi ceritanya begini Bante, ada salah satu anggota keluarga yang kerasukan mendiang mamanya. Jadi mendiang mamanya ini bisa bercerita detail, dia sekarang tinggal di gunung jauh katanya. Nah, terus bagaimana keluarganya ini meyakini bahwa itu mendiang mamanya yang datang, karena bisa bercerita detail tentang masa kecil, terus nama kecil yang bahkan orang lain jarang tahu. Terus tahu ada barang di rumah ini di laci nomor berapa gitu, tahu Bante. Juga yang merasukin ini bisa cerita, kamu sakit ini lambung, coba dijaga makan ini dan lain sebagainya. Pokoknya betul-betul meyakinkan bahwa itu yang datang, yang merasuki mendiang mamanya Bante. Nah pertanyaan saya adalah, apakah benar itu mendiang mamanya yang sudah lahir di mana begitu? Dan yang kedua, apakah itu lahirnya di alam bawah atau alam yang baik Bante? Demikian, terima kasih Bante. Ya, kalau dari informasi yang disampaikan sih tidak bisa saya klarifikasikan itu semudah itu, karena saya kan tidak ada di tempat itu ya. Tetapi begini, kalau pertanyaannya apakah itu pasti mendiang mamanya, ya jawabannya adalah mungkin. Ya, jawabannya adalah mungkin. Mungkin ya, bisa jadi juga tidak. Misalkan di dalam kitab suci kadang-kadang keluarga itu bisa diganggu oleh dewa. Ya, ada beberapa kasus keluarga itu diganggu oleh dewa. Kenapa diganggu dewa? Dewa itu bisa marah, dewa itu bisa kesal. Ya, dewa itu belum mencapai tingkat arahat toh. Bahkan dewa itu belum tentu suci gitu. Ya, dewa dan makhluk suciwan itu dua hal yang berbeda. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang mana kita bisa menjawab belum tentu itu adalah mendiang ibunya. Salah satunya adalah bagaimana kalau mereka dikerjai oleh dewa. Ya, dewa yang kesal dengan keluarga itu, dewa itu menyamar sedemikian rupa. Ya, tentu karena dia dewa, dia bisa mengetahui banyak detail. Ya, ini kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang pertama kan memang mendiang itu datang ya. Kemungkinan yang kedua, mereka diganggu oleh dewa. Kemungkinan yang ketiga adalah yang kerasukan itu yang pikirannya terganggu. Itu juga cukup memungkinkan. Ya, dan kalau yang kerasukan itu keluarganya sendiri, ya tidak heran kalau dia punya banyak sekali detail-detail yang dia sendiri sadari, atau yang pikirannya itu karang sendiri. Tetapi karangannya itu masih begitu dekat dengan kenyataan. Ya, ini kita cerita kemungkinan-kemungkinan terjadi ya. Ya, kenapa? Karena saya kuliah studi psikologi. Jadi saya melihat banyak sekali kasus yang bisa muncul dari pikiran. Pikiran manusia itu sangat luar biasa. Apapun bisa diciptakan. Ya, tapi saya tidak ada waktu panjang untuk menjelaskan ini. Ya, kita hanya cerita kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Lalu pertanyaan selanjutnya, kalau itu adalah mendiang ibunya, nah berarti kita pakai kemungkinan yang pertama. Di mana dia terlahir? Nah, kalau melihat ciri-cirinya, ya bisa saja terlahir di alam peta. Karena sampai datang seperti meminta perhatian dan pertolongan kepada keluarga. Ya. Tapi bisa juga ya lahir sebagai dewa. Dewa juga bisa pulang memberitahu keluarganya. Ya, tapi dari umumnya itu yang sampai merasuki keluarga dan sebagainya itu apabila terlahir di alam peta. Ya. Baik, saya akan beri jawaban yang baik dan menenangkan. Baik dan menenangkan ya. Yang pertama adalah ya tidak perlu dianggap 100% mendiang ibu dari cerita ini pasti terlahir di alam peta ya, karena banyak sekali kemungkinan-kemungkinan lain. Tetapi kita pelimpahan jasa saja.
Kalau memang terlahir di alam peta, dengan pelimpahan jasa ini bisa terbantu, ya. Jadi pakai cara berpikirnya orang barat, ya. Hope for the best, plan for the worst, ya. Berharap yang terbaik tapi merencanakan yang terburuk, ya. Berharap yang terbaik apa? Yaitu bukan mendiang orang tua yang lahir di alam rendah, ya. Itu harapan terbaik. Semoga mendiang orang tua lahir di alam yang baik. Tetapi kita merencanakan yang terburuk, tetap pelimpahan jasa. Ya, dengan pelimpahan jasa, mendiang ibu mau lahir dimanapun tetap bisa mendapatkan jasa. Ya, Bapak mau merespon apa? Silahkan. Kalau saya pernah dapat informasi. Jadi kalau misal mendiang terlahir di alam yang berbahagia itu tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Apakah benar, Bante? Nah, tidak benar. Ya, nanti baca saja Parita Biru. Etawata itu ada Sabadewa Numodantu. Semua dewa berbahagia. Kalau dewa tidak bisa menerima pelimpahan jasa, tidak ada kalimat Sabadewa Numodantu. Ya, dewa bisa menerima pelimpahan jasa. Ya, ya. Baik, terima kasih, Bante. Sama-sama. Pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Nah, 2 terakhir silahkan ya. Ya, Ibu dulu biar gantian. Ya. Selamat pagi Bante, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Saya mau tanya mengenai dana, sila, dan samadhi Bante. Dari ketiga hal ini, yang mana yang paling utama untuk kita bisa mencapai tujuan akhir kita nibbana itu Bante? Itu aja, makasih. Baik. Nah, kalau ditanya yang mana yang paling pentingnya untuk kita latih agar mencapai nibbana, sejujurnya jawabannya semua penting, sejujurnya. Jawabannya semuanya penting. Tapi saya anggaplah ini ibarat saya dapat pertanyaan olimpiade. Harus dijawab, begitu ya? Ya. Maka jawaban saya adalah apa yang kurang di diri kita. Itu jawabannya. Dalam artian, bisa saja seseorang ketika bertemu Sang Buddha, samadhi dia sudah kuat. Contohnya pemuda Sariputta, pemuda Moggallana. Beliau berdua kan sudah belajar dengan pertapa lain, namanya pertapa Sanjaya. Ya, jadi samadhi mereka sudah bagus sebelum bertemu Buddha. Atau dalam keseharian, saya bisa berikan contoh. Orang yang belum pernah belajar Dharma, tapi baik hatinya sudah luar biasa baik. Ya, maka belajar berdana memberi itu bukan prioritas bagi dia. Ya. Tetapi walaupun dia sangat baik menolong orang lain, dia tidak baik kepada binatang. Karena dia tidak tahu bahwa binatang pun harus diberi kasih sayang. Ya, jadi walaupun dia baik banget ke semua orang, tapi kalau nampak kucing, kucing dia sepak, ya. Nampak anjing dia hajar pakai kayu. Nah, ada yang sakit ya? Ya, pelan-pelan ya. Baik. Nah, maka orang ini yang paling penting bagi dia adalah sila. Betul ya? Kita ajari 5 sila karena dana dia sudah bagus. Dana itu artinya pemberian. Dia sudah memang senang membantu. Memberi waktu, memberi tenaga, memberi materi ya. Baik, jadi kalau harus dijawab, jawabannya adalah tergantung individu tersebut. Tetapi kalau mau dijawab secara kebiasaan Sang Buddha, di antara 3 ini apa yang paling penting? Sila. Kebiasaan Sang Buddha. Kalau beliau sudah bertemu orang yang buruk, beliau selalu mengajarkan sila dulu. Bukan dana, bukan samadhi. Kenapa? Karena tanpa sila seseorang itu jatuh ke alam rendah. Dia sudah tidak punya harapan nanti untuk berkembang.
Ya, dan dia akan sangat menderita. Sedangkan ajaran Buddha itu adalah anti dukkha, supaya tidak menderita. Ya, Sang Buddha pernah mengatakan seluruh ajaran para Buddha adalah mengenai penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Berarti Sang Buddha sangat concern terhadap dukkha. Ya, kalau seseorang tidak merawat sila, dia bisa jatuh ke alam rendah. Bahkan ketika masih lahir di alam manusia, dia melakukan kejahatan, dia bisa dibakar hidup-hidup. Betul? Ya, ada orang mencuri di daerah dibakar hidup-hidup loh. Ya. Tapi kalau dia tidak berdana, ya dia mungkin hanya hidupnya kurang makmur, temannya sedikit, ya kira-kira begitu ya. Tapi dia nggak ada musuh, ya dia nggak dipukul orang, dia nggak dianiaya orang. Tapi kalau orang tidak merawat sila, dianiaya. Bagaimana dianiaya Bante? Masuk penjara. Masuk penjara itu kan teraniaya, ya. Kalau hukum rimba dia bisa dipukul. Kalau di Thailand itu ada pencuri di pasar, pencurinya ditangkap, mereka ikat di tiang, terus dipukul ibu-ibu pakai sapu. Gitu. Kenapa yang mukul ibu-ibu? Supaya nggak mati. Ya, kalau yang mukul bapak-bapak mati. Ya, saya pernah lihat pencuri dipukul ya dekat rumah saya. Mengerikan sekali loh, sangat mengerikan loh. Yang mukul rame sekali. Lalu teman saya ikut, bogem 1-2 kali, teman saya bangga sekali. Saya heran sekali, apa bahagianya mukul pencuri? Tapi teman saya bahagia sekali. Ya. Lalu saya lihat sendiri pencuri itu dihantam dengan kursi lipat yang besi itu, ya, dihantam pakai kursi lipat. Sepertinya sulit dia bertahan hidup karena yang mukul sudah terlalu banyak. Itu karena apa? Melanggar sila. Ya, di antara ketiga itu yang terpenting secara urgensi, ya, secara urgensi, kedaruratan adalah sila. Tetapi secara applied itu artinya aplikatif yang ada di lapangan, tergantung individunya butuh apa. Ya. Kalau sebagai pemicu pencapaian yang tinggi, barangkali kita berpikir samadhi adalah jawabannya. Ya, karena samadhi yang membawa pada tingkat kesucian ketiga anagami, tingkat kesucian arahat. Nah, setelah kita bahas ternyata semuanya penting. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Nah, Bapak silakan. Selamat pagi Bante, Namo Buddhaya. Nama saya David. Saya mau tanya, apakah betul kalau kita sudah mencapai kesucian Sotapanna itu hanya butuh 7 kali kelahiran kembali di dunia ini, setelah itu mencapai Nibbana? Dan kalau kita lahir itu kan ada peluang melakukan kesalahan lagi dan berbuat baik juga gitu. Makasih Bante. Baik, jawabannya hampir betul. Dalam artian 7 kehidupan itu adalah maksimal. Bisa aja 1 kehidupan, bisa aja 2 dan 3. Tapi selambat-lambatnya 7 kehidupan. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya Sotapanna, pencapaian Sotapanna itu bukan gelar. Pencapaian Sotapanna itu adalah standar. Standar apa? Standar pemahaman. Standar pemahaman. Saya kasih contoh ya. Contoh ini tidak 100% tepat, tapi mudah-mudahan membantu. Kalau ada seseorang yang bodoh pergi berjudi, lalu dia berjudi dan berjudi sampai semua harta warisan dia habis. Katakanlah dia dapat harta warisan 4 miliar dari orang tua setelah dibagi-bagi ke anak-anak. Dia dapat 4 miliar, habis dalam 3 bulan. Sebegitu habis, dia didatangi temannya, memberi pengertian seberapa bahayanya judi, seberapa sulitnya menang judi. Ya, dia dapat pengertian-pengertian itu. Kombinasi dari 2 ini, kebangkrutan yang teramat sangat dan pemahaman bahwa judi itu hampir tidak bisa dimenangkan. Kira-kira begitu ya. Membuat dia tersadar bahwa judi itu berbahaya.
di level pemahaman. Kira-kira orang ini masih mau berjudi enggak sepanjang hidupnya? Saya pikir sudah tidak mau kalau di level pemahaman. Tapi ada juga orang yang kehilangan uang tapi tidak paham. Ya nanti dia punya uang dia main lagi. Tapi ketika dia sudah paham, paham itu maksudnya apa? Temennya ngasih tahu, coba ya kamu pikirkan. Bandar itu tidak pernah kalah. Karena kamu di posisi ini aja, kamu itu cuma bisa menang kemungkinannya itu 10%. Dia kemungkinan menang 90%. Pakai perhitungan matematika, diberitahu kecurangan-kecurangan bandar. Dan bandar itu komplotan. Kamu pikir kamu main sama 4 orang asing? Tidak, itu 3 orang itu semuanya orang bandar. Oh begitu ya? Iya, dia dikasih tahu kita sistemnya. Kalau kita cerita judi online, itu algoritma, itu udah ngunci pakai sistem komputer. Kamu nggak mungkin menang. Pokoknya kita diberi pemahaman betapa bahayanya judi dan betapa banyak kecurangan di dalam judi. Contoh ya dia nggak mau judi lagi di level pemahaman. Ya, seorang sotapana itu memahami hakikat kehidupan di level paham. Beliau benar-benar paham. Seorang sotapana benar-benar paham hukum karma. Kalau orang benar-benar paham hukum karma Bapak Ibu, mungkin nggak dia mencuri ketika tidak ada yang melihat? Nggak akan. Biarpun nggak ada yang melihat. Kenapa? Karena dia paham kalau dia curi ini betapa bodohnya dia. Dampaknya nanti lebih berat, betul ya? Nah, tapi ada juga yang mencuri ketika orang tidak nampak. Dia curi Bapak Ibu. Tiba-tiba nampak CCTV. Dia balikin lagi. Minta maaf sama CCTV. Pernah ya lihat rekaman video begitu ya? Lucu sekali ya. Nah sekarang CCTV itu udah kayak dewa. Ya. Ada pencuri terekam ngambil dompetnya orang dari belakang. Terus dia noleh. CCTV. Nah itu ya. Terus dia begini sama CCTV-nya. Minta maaf. Dia jatuhin dompetnya, manggil orangnya. Dompetmu jatuh, pergi dia. Ya, tapi kalau orang punya pemahaman dharma yang benar-benar paham, mau nggak dia mencuri walaupun nggak ada yang lihat? Nggak mau, itu betapa bodohnya. Ya, itu resikonya terlalu besar. Ya, jadi seorang sotapana itu paham hukum karma secara sangat baik. Paham bahwa tidak ada ritual dan upacara apapun yang bisa menyucikan diri. Kesucian itu datang dari berkurangnya kemarahan, keserakahan, dan kesombongan. Seorang sotapana itu paham benar bahwa diri yang disebut diri ini sesungguhnya adalah karya dari pikiran yang disertai kebodohan batin. Nah itu gampangnya begitu ya. Kalau dikaji Sakaya Ditti itu 1 jam. Ya, tapi dia memahami tidak ada diri di dalam pancakanda. Ya, jadi dia memahami itu semua di dalam tahap pemahaman, memahami 4 kebenaran mulia. Ya, sehingga seorang sotapana itu tidak akan mungkin lagi bisa membunuh manusia. Tapi seorang sotapana bisa melakukan kekeliruan-kekeliruan lain. Tapi membunuh manusia dia tidak sanggup. Tapi kenapa Bante seorang sotapana masih bisa melakukan kekeliruan lain? Mungkin jawabannya itu adalah karena masih diganggu oleh nafsu. Ya, kadangkala seseorang itu kalah dengan nafsu. Ya, ini pertanyaan terakhir, jadi saya mau kasih contoh yang agak lengkap. Contoh, Bapak Ibu Saudara, anggaplah kita cek ke laboratorium, dapat hasil gula darahnya tinggi. HbA1c tinggi, diabetes. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yang duduk di sini semua pasti ngerti toh orang diabetes nggak boleh minum gula, ngerti ya? Nggak boleh makan banyak tepung karbohidrat. Tapi akhirnya makan nggak? Ada yang makan juga. Kalah sama apa? Nafsu. Padahal dia ngerti loh. Dia bukan nggak ngerti loh. Ngerti loh. Kadang dokter aja kalah. Dokter loh dia kalah. Ya. Aduh martabak, aduh. Diabetes. Aduh martabak.
Gitu ya. Sedikit lah enggak apa-apa. Waduh, pas sekali rasanya. Sedikit lagi lah. Betul ya? Sedikit, habis Bapak Ibu. Satu loyang itu habis ya. Nah itu. Padahal tahu nggak kalau itu nggak boleh? Tahu. Seorang sotapana itu masih bisa kalah dengan nafsu. Ya, saya kasih contohnya Bante Damaudo ya, seorang Bante dari Malaysia, beliau sudah meninggal. Nah, contoh ini dari beliau, jadi jangan salahkan saya. Ya, beliau bikin contoh ini bagus tapi rada kurang sopan ya, tapi contoh ini bagus sekali. Beliau kasih contoh begini. Kalau seseorang sudah mengerti ajaran Sang Buddha, mengerti 5 sila, dia mengerti ndak sila ketiga? Kame, sumi, cacara, weramani, tidak boleh selingkuh. Ngerti. Tapi di kantor karena dia bos, dia punya sekretaris. Sekretarisnya baik sekali. Sekretarisnya itu cocok sekali sama dia. Satu hari nggak apa-apa, tiap hari ketemu. Pertanyaannya, ngerti nggak dia kalau itu salah? Ngerti, tapi kalahnya sama apa? Sama sayang. Nah, sudah sayang gimana? Ya akhirnya terjadi. Sama-sama orang baik, dua-duanya orang baik. Dua-duanya bila perlu mengerti lagi 5 sila, tapi tetap bisa terjadi. Ya ini contoh ya, bahwa kadangkala orang sudah mengerti tapi bisa kalah sama nafsu. Ya sesulit itulah berhadapan dengan nafsu. Lalu Bante, bagaimana supaya nafsu ini bisa kita kurangin, supaya kita tidak kalah sama nafsu? Namanya latihan dharma yang lebih tinggi. Caranya bagaimana? Seminggu sekali atas sila. Ya, seminggu sekali datang ke wihara. Nah, seperti ini Bapak Ibu praktek dharma yang lebih tinggi. Kalau Bapak Ibu sering datang ke wihara, biasanya kekuatan Anda untuk tidak jatuh ke nafsu itu lebih kuat. Kenapa? Karena setiap minggu itu diingatkan kembali terhadap ajaran Buddha, ya. Tiap minggu diingatkan lagi, tiap minggu diingatkan lagi. Tapi kalau mau lebih bagus lagi gimana Bante? Latihan atas sila. Bisa seminggu sekali bagus, bisa 2 minggu sekali bagus. Atas sila itu berhadapan langsung dengan nafsu, ya. Nafsu makan, nafsu untuk melihat entertainment, ya, dan nafsu-nafsu lainnya. Latihan seminggu sekali, seminggu sekali. Ya, kalau yang lebih sulit lagi, dalam artian nafsunya tidak terkontrol, ikut retreat. Jadi biar panjang latihannya, ya. Bila perlu ikut pabajah, ya. Jadi itu adalah solusi dari ajaran Buddha, karena beliau tahu sudah ngerti pun ngalahin diri sendiri itu sulit. Setuju Bapak Ibu? Sudah ngerti loh, ya. Semua yang di ruangan ini ngerti, gorengan itu tidak baik terhadap kesehatan. Saya aja ngerti, saya pun ngerti. Tapi nanti pas makan siang, tempe goreng, amsyong. Brokoli, tempe goreng. Brokoli, tempe goreng. Pilih mana Bapak Ibu? Ya, ya. Di dalam sutta ada seorang sotapana, beneran sudah sotapana, tapi dia melakukan satu kekeliruan sampai mengguncang satu desa. Namanya adalah Sarakani. Silakan masukkan ke Google bagi yang penasaran. Sarakani, Sarakani. Tapi ada 2 sutta di dalam berdempetan. Apa kekeliruan Sarakani? Dia suka minum. Ya, dia suka minum minuman keras. Kendati pun demikian, Sang Buddha mengatakan dia seorang sotapana. Jadi satu desa itu terguncang. Ya, kenapa demikian? Ya, sotapana itu adalah ditembus dengan level pemahaman. Tapi beberapa sotapana itu masih kalah dengan sila-sila yang tidak. Dalam artian dikatakan oleh Sang Buddha, seorang sotapana itu hanya tidak mungkin melanggar pembunuhan terhadap manusia. Ya. Ya, itu jawaban dari saya. Ada yang kurang enggak kira-kira? Cukup.
Cukup Bante, terima Cukup kasih. pas ya. Ya. Semoga semuanya segera mencapai Sotapanna. Sadu, 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 sadu. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.